Shalom, Amang, Inang, teman-teman Apostle Bulung dan teman-teman remaja. Perkenalkan, nama saya Natania Elizabeth Borus Lalahi dari lingkungan kelurahan. Saat ini, saya akan menyampaikan renungan yang bertemakan Pertumbuhan Iman Apostle Bulung HKBP Durensawit. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati serta pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang belum Engkau limpahkan pada kami di saat ini Bapa. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman ini akan membahas mengenai pertumbuhan iman Apostle Bulung HKBP Durensawit. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami, baik hati dan pikiran kami, agar kami boleh terfokus pada firman Tuhan saja, sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami di saat ini. Juga Engkau kiranya boleh berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan, Engkau boleh kuatkan hamba-Mu, Engkau boleh berikan kemampuan, dan kiranya kuatan daripada-Mu sajalah yang boleh meneguhkan hati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berkata-katalah kepada hamba-Mu ini Bapa, biarkanlah firman Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan kepada jemaat yang mendengarnya, sehingga boleh menjadi berkat serta berbuah dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9 dan akan saya bacakan untuk kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9 ini ditulis oleh pemazmur yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Daud, Raja Israel. Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah disebut Daud sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, serta sumber jawaban dari segala kebutuhan. Amang, Inang, dan teman-teman semua, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan slogan anak muda sebagai masa depan bangsa. Slogan ini bisa muncul karena anak muda biasanya akan lebih kreatif, inovatif, serta pikiran terbuka dan lebih dekat dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tidak kita pungkiri, kemajuan zaman termasuk kemajuan teknologi juga menuntut generasi milenial kita untuk terus mengembangkan cara berpikir dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman. Apapun itu yang harus kita lakukan, yang penting kita tidak disebut kuno atau kolot karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, terutama dalam gaya hidup kita. Ini bukan juga sesuatu yang asing lagi bagi kita semua, di mana seperti yang bisa kita lihat, gaya hidup anak muda zaman sekarang terkesan lebih bebas, individualis, dan setiap orang memiliki pengertian yang benar menurut dirinya sendiri, dan juga terkesan hidup tanpa aturan mengekang, sehingga memberikan pandangan bahwa anak muda zaman sekarang tidak lagi hidup bermoral, beretika, dan hidup semau-maunya, seperti tanpa ada aturan yang mengekang mereka. Sebagai anak muda Kristen, kita memiliki Alkitab yang berisi firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Dari Mazmur 119 ayat 9 ini dikatakan bahwa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih apabila hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa begitu? Karena firman Tuhan merupakan nafas hidup Allah, di mana perkataannya hidup, walaupun bentuknya berupa Alkitab, yaitu benda yang mati. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkannya, ketika kita berusaha menerapkan firman yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari, firman itu akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita atau gaya hidup kita, cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selain menegur dan mengajar kita, firman Tuhan ini juga memperbaiki kelakuan kita. Yang tadi kita lihat salah, setelah kita membaca firman Tuhan, kita memperbaikinya agar sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita boleh hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa firman Allah berperan besar dalam menentukan sikap hidup kita yang benar.
Di Alkitab, tertulis segala macam perintah dan ketentuan Allah untuk umatnya. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, Allah menyatakan dirinya agar manusia dapat hidup menurut kehendaknya dan tentu saja dalam kebenaran. Kita merupakan ciptaan Allah sekaligus rekan sekerja Allah. Karena itulah, baik cara hidup kita, cara pikir kita, dan sikap hati kita harus selaras dengan Dia, atau tidak lain, kita semakin serupa dengan Allah. Karena kita memiliki Alkitab yang berisi firman Tuhan bagi kita, baiklah kita mau terus menumbuhkan keimanan kita dan menjauhi kehidupan tidak sesuai dengan firman-Nya. Anak muda zaman sekarang terkesan ikut-ikutan dengan temannya. Apa yang menurut mereka asyik, memuaskan hati, dan memberikan kepuasan bagi diri sendiri, itulah yang dilakukan oleh mereka tanpa peduli lagi dengan kebenaran atau aturan di balik hal tersebut. Bahkan Alkitab secara khusus dalam 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, jauhilah nafsu orang muda. Seurgensi itu atau sepenting itulah nafsu orang muda yang mudah sekali terombang-ambing, sampai Paulus menuliskan hal itu secara khusus kepada Timotius pada zaman itu. Dan kembali lagi, masih bisa kita terapkan pada zaman kita sekarang. Di ayat ini secara khusus dijelaskan, kalau kita harus menjauhi nafsu orang muda, dan yang harus kita lakukan adalah mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai dengan sesama, serta menjauhi perkara-perkara yang dicari dengan sengaja, sehingga menimbulkan pertengkaran. Hal ini seperti hidup dengan sama dijelaskan secara khusus, karena sebagian besar dari anak muda pasti lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman, dengan orang lain, dan juga dengan keluarga sendiri tentunya. Seperti lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, dan teman pelayan mereka. Karena itulah, begitu kita hidup dengan firman Tuhan, begitu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat menjadi teladan bagi sesama. Sesuai dengan yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan menjaga kelakuan kita bersih, dengan kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah roh, yang dimana buah ini akan dilihat oleh orang lain, dan orang lain dapat melihat kembali kasih Tuhan tersebut dalam diri kita. Apa saja buah-buah itu? Kita dapat lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23, akan saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita memang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, mau terus diubahkan oleh firman Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah roh yang mungkin akan dilihat orang lain, dan itu akan menjadi suatu sentuhan bagi hati mereka untuk mau juga mengenal Tuhan lebih dalam. Kita balik lagi ke Mazmur 119 ayat 9. Daud mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman-Nya. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Jadi selain kita membaca firman Tuhan, selain kita hanya merenungkannya, kita harus membiarkan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Sebagai orang muda, baiklah kita terus berproses menjaga serta menumbuhkan iman kita dengan selalu menjaga hubungan keintiman dengan Allah. Kita dapat memulai dengan membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, bersekutu bersama orang lain, dan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, selalu menampilkan kasih kepada orang lain. Dengan membiasakan diri untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah, kita akan semakin memahami dan mengerti setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita harapkan, kita kerjakan, kita inginkan, semuanya kita lakukan demi kemuliaan Allah. Dan yang terpenting adalah kita akan selalu berhati-hati dan setia menjaga setiap kelakuan kita untuk selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita membiarkan diri kita untuk terus bertumbuh, Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita dan kita akan selalu diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita menjaga hidup kita tetap bersih bukan karena semata-mata ingin menyenangkan Tuhan, tapi yang terutama adalah untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi dunia ini.
Soli Deo Gloria. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Untuk menutup firman Tuhan pada kali ini, terima kasih Allah, mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pimpin pembacaan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Bapa, melalui firman yang kami dengarkan, melalui firman yang boleh hamba-Mu bawakan, kami boleh semakin mengerti setiap firman yang boleh Tuhan sampaikan pada kami pada saat ini. Sekiranya firman ini terus mengubahkan kami agar kami memiliki sikap hati yang selalu bersih, pikiran kami, segala sesuatunya dalam hidup kami yang mau tertuju pada Engkau. Ajar kami untuk mau selalu membaca firman Tuhan, untuk mau selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau, sehingga kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang mau selalu taat akan Engkau, taat akan setiap firman yang boleh Engkau berikan pada kami, Bapa. Kiranya Engkau boleh bimbing kami, dan kiranya Tuhan yang boleh kuatkan kami dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jauh dari Tuhan ini. Agar kiranya Tuhan yang boleh kuatkan kami boleh terus hidup seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kami terus menjaga kelakuan kami bersih, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan ke depannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh terus hidup untuk menghidupi setiap firman Tuhan. Dalam nama Anak